Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kami dari kelompok 3 mata kuliah Filsafat Pendidikan, yang mana subpokok yang akan kita bahas yaitu mengenai landasan metafisik atau biasa disebut juga dengan landasan ontologis. Sebelum itu, saya ucapkan banyak terima kasih kepada dosen kami yaitu Bapak Noval Maliki MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan. Langsung saja sebelum ke pembahasan, saya akan memperkenalkan teman-teman di kelompok 3, yaitu yang pertama ada saya sendiri Zubaidah, kemudian ada rekan saya Ahmad Busi, kemudian ada Agus, dan yang terakhir ada Fuji Nuraini. Sebelum kita ke pokok pembahasan, alangkah lebih baiknya kita mengingat kembali pengertian dari filsafat pendidikan, yang mana akan disampaikan pembahasannya oleh rekan saya yaitu Ahmad Busi. Pengertian filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah suatu ilmu yang mempelajari ilmu tentang masalah yang ada di masyarakat atau yang ada di Indonesia, dan juga filsafat juga merupakan ilmu bidang yang mengajarkan siswa agar bisa menganalisis suatu permasalahan yang ada di kehidupan di masyarakat sekitarnya. Dalam pengertian tersebut, filsafat tidak lain bertujuan membawa manusia mengalami hidup yang dimilikinya dengan pandangan pengalaman, pengetahuan serta penghayatan yang baik dan benar. Ya, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Agus. Sebelumnya perkenalkan, saya Agus dari semester 3. Masih dalam ruang lingkup pengertian filsafat pendidikan. Tadi yang disampaikan oleh Kang Ahmad Busi melanjutkan pengertian menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama adalah menurut John Dewey, memandang bahwa pendidikan sebagai suatu proses pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik menyangkut tentang daya pikir atau intelektual atau maupun daya perasaan atau emosional, menuju ke arah tabiat manusia dan juga manusia biasa. Dan dari itu filsafat pendidikan dapat juga diartikan sebagai teori umum pendidikan. Dan John Dewey juga memandang bahwa ada hubungan yang erat antara filsafat dengan pendidikan. Oleh karena itu, tugas filsafat dan juga pendidikan adalah seiring, yaitu sama-sama memajukan hidup manusia. Itu menurut pengertian dari John Dewey. Dan menurut pengertian yang saya kutip dari Randall Cohen, bahwasanya ia mengatakan filsafat pendidikan adalah penerapan serangkaian keyakinan filsafati dalam praktik pendidikan. Itu menurut Randall Cohen. Dan yang ketiga adalah menurut Kneller, mengatakan bahwa filsafat pendidikan bersandar pada filsafat umum atau filsafat formal. Artinya masalah-masalah pendidikan juga merupakan bagian dari cara berpikir filsafat secara umum. Seorang tidak dapat memberikan kritik pada kebijakan pendidikan yang ada atau menyatakan kebijakan yang baru tanpa memikirkan masalah-masalah filsafat yang umum. Sebagaimana halnya dengan filsafat umum, filsafat pendidikan bersifat spekulatif dan preskriptif dan juga analitik. Apa itu spekulatif? Spekulatif adalah bahwa filsafat membangun teori-teori tentang hakikat manusia, masyarakat, dan dunia dengan cara menyusun sedemikian rupa dan menginterpretasikan berbagai data dari penelitian pendidikan dan penelitian ilmu-ilmu perilaku. Filsafat bersifat preskriptif, artinya bahwa filsafat pendidikan mengkhususkan tujuan-tujuannya, yaitu bahwa pendidikan seharusnya mengikuti tujuan-tujuan itu dan cara-cara yang umum harus digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Yang ketiga adalah filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan bersifat analitik.
Tatkala filsafat pendidikan berupaya menjelaskan pernyataan-pernyataan spekulatif dan preskriptif, menguji rasionalitas ide-ide pendidikan, baik konsistensinya dengan ide-ide yang lain maupun cara-cara yang berkaitan dengan adanya distorsi pemikiran, konsep-konsep pendidikan diuji secara kritis. Demikian pula dikaji apakah konsep-konsep tersebut memadai ataukah tidak ketika berhadapan dengan fakta yang berbeda yang berhubungan dengan berbagai istilah-istilah yang banyak digunakan dalam lapangan pendidikan. Penjernihan istilah-istilah akan sampai pada hal-hal yang bersifat hakiki. Maka kajian filsafat tentang pendidikan akan ditelaah lebih lanjut melalui cabang filsafat yang bernama metafisika atau ontologi. Ontologi adalah salah satu landasan dari filsafat pendidikan. Selain itu ada 3 landasan dari filsafat pendidikan, yaitu landasan epistemologi yang pertama, yang kedua aksiologi, dan yang ketiga ontologi. Nah, pembahasan yang akan kelompok kami bahas adalah pembahasan epistemologi atau landasan metafisika. Selanjutnya akan dibahas lebih lanjut oleh Mbak Zubaidah. Kepadanya saya persilakan. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada rekan saya Agus yang tadi udah menjelaskan mengenai pengertian filsafat pendidikan, yang mana objek pemikiran filsafat yaitu segala sesuatu yang ada. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan metafisik atau ontologi. Mohon maaf itu di layar ada kekurangan huruf ya, mohon dimaklumi. Bahwasanya landasan ontologi atau sering juga disebut dengan landasan metafisik merupakan landasan filsafat yang menunjuk pada keberadaan atau substansi sesuatu. Misalnya, pendidikan secara ilmiah ditunjukkan untuk mensistematisasikan konsep-konsep dan praktik pendidikan yang telah dikaji secara metodologis menjadi suatu bentuk pengetahuan tersendiri yang disebut ilmu pendidikan. Untuk penjelasan metodologis mungkin kelompok sebelumnya sudah menjelaskan ya. Nah, di sini landasan ontologi itu biasanya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini, suatu hal yang ada gitu, kemudian kenapa hal itu ada dan untuk apa hal itu ada gitu. Metafisik sendiri membicarakan tentang manusia, tetapi pembahasannya berbeda dengan sains yang lainnya gitu. Seperti sosiologi mempelajari manusia dalam kelompok sosial atau manusia bersosial gitu. Kemudian psikolog itu mempelajari perilaku manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan masyarakatnya gitu. Kemudian biologi itu mempelajari hidup manusia dari kehidupan fisiknya. Nah, sedangkan filsafat pendidikan metafisika itu filsafat pendidikan atau landasan metafisika sendiri itu mempelajari manusia melampaui atau di luar fisiknya gitu, atau segala yang dialami manusia. Contohnya siapakah manusia, kemudian dari manakah asal manusia, apa yang dituju manusia untuk hidup di dunia ini. Jika kita kaitkan dengan filsafat pendidikan dari contoh landasan ontologi atau metafisik, itu sangat membantu sekali gitu untuk kemudian kita menemukan ilmu pendidikan gitu, dan bagaimana untuk metodenya gitu, dari pertanyaan-pertanyaan yang dipertanyakan melalui landasan metafisik atau ontologi. Filsafat pendidikan juga dijabarkan dari filsafat, yang artinya filsafat pendidikan berusaha mengkaji secara mendalam hakikat pendidikan dan semua unsur yang berhubungan dengan pendidikan. Di sini saya ingin menyampaikan menurut pendapat Made Pidarta, ontologi filsafat pendidikan mempertanyakan hal-hal berikut. Di antaranya, apakah pendidikan itu? Apa yang hendak dicapai? Bagaimana cara terbaik merealisasikan tujuan-tujuan pendidikan? Bagaimana sifat pendidikan? Bagaimana perbedaan pendidikan? Bagaimana kurikulum
yang disajikan, siapa dan bagaimana para peserta, bagaimana sistem pembangunan bakat dan minat anak didik itu sendiri. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut memberikan inspirasi terhadap upaya pengembangan pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang berbudi luhur, rasional, terampil, dan mandiri. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan melalui landasan metafisik yang tadi disampaikan itu sangat bermanfaat sekali gitu untuk pengembangan pendidikan gitu, sehingga membentuk manusia yang berbudi luhur, rasional, terampil, dan mandiri. Manusia yang bertanggung jawab terhadap masa depan, kehidupan diri, keluarga, dan masyarakat serta agama dan negaranya. Akan tetapi, jawaban terhadap semua pertanyaan ontologis atau metafisik biasanya memerlukan penelitian. Jadi untuk menjawab apa yang tadi dipertanyakan secara landasan metafisik atau ontologi itu, jawabannya tidak bisa asal gitu. Jadi harus melalui tahapan-tahapan penelitian, kemudian juga analisis, deskripsi, dan penjabaran. Oleh karena itu, dari ontologi filsafat pendidikan dilanjutkan oleh epistemologi filsafat pendidikan. Jadi dari metafisik, dari landasan metafisik itu kemudian dilanjutkan ke landasan epistemologi gitu ya. Mungkin untuk penjabaran epistemologi sendiri itu akan disampaikan akan disampaikan oleh kelompok selanjutnya. Nah, di sini juga pendekatan ontologi atau metafisik menekankan pada hakikat keberadaan. Dalam hal ini keberadaan pendidikan itu sendiri, karena ini kan berkaitan dengan filsafat pendidikan. Keberadaan pendidikan tidak terlepas dari keberadaan manusia, karena pendidikan tentunya antara objek dan subjeknya itu ya meliputi adanya manusia gitu. Oleh sebab itu hakikat pendidikan berkenaan dengan hakikat manusia. Dalam pendekatan ini, keberadaan peserta didik dan pendidik tidak terlepas dari makna keberadaan manusia itu sendiri. Apakah manusia itu dan apakah makna keberadaan manusia itu, pertanyaan-pertanyaan landasan metafisik atau ontologi tersebut juga merupakan pertanyaan-pertanyaan yang esensial dalam proses pendidikan. Jadi intinya landasan metafisik atau ontologi itu ketika dikaitkan dengan filsafat pendidikan, intinya mempertanyakan keberadaan pendidikan itu sendiri. Kenapa gitu kan? Untuk apa gitu? Kemudian hal tersebut bagaimana kayak gitu. Itu aja sih yang bisa kami sampaikan dari kelompok 3. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan apabila ada hal-hal yang belum dimengerti atau dipahami, boleh langsung saja tanyakan di kolom komentar di bawah ini ya. Sebanyak-banyaknya pertanyaan, karena dari pertanyaan teman-teman semua kita akan mendapatkan pengetahuan, khususnya untuk kami kelompok 3 dan umumnya untuk semuanya. Oke, terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.